Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimatul Khamsin, di mana kita sampai pada hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-bir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa makna dari al-bir itu di sini adalah al-birru fi haqqillah wa al-birru fi haqqil ghair, fi haqqil insan. Yang pertama adalah albirru fi haqqillah, yaitu berbuat kebaikan mengenai hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka ini adalah albirru fi haqqillah, yaitu berbuat kebaikan yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sejalan dengan definisi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, albirru husnul khuluq. Albir adalah akhlak yang baik. Albir adalah akhlak yang baik. Dan telah kita jelaskan sebelumnya di majelis ini bahwa akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia, dan bahkan kepada binatang juga ada akhlaknya, kepada tumbuhan ada akhlaknya juga. Maka di sini akhlak ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut, yang pantas untuk kita ibadahi, ya, tidak boleh ada ibadah yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada sesama makhluk atau kepada manusia, maka itulah yang juga telah kita jelaskan di majelis ini. Definisinya adalah kaful adza wa badhlun nada wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik kepada manusia, kepada orang lain adalah kaful adza, menghindarkan gangguan, menahan gangguan, tidak memberikan madarat kepada mereka, tidak memberikan perkataan yang buruk kepada mereka, tidak memberikan perbuatan yang buruk kepada mereka, ya, tidak memberikan kezaliman, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini kaful adza. Kemudian bazlun nada itu adalah memberikan maslahat, memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka ini adalah bazlun nada. Kemudian talaqatul wajah adalah wajah yang ceria, wajah yang sumringah. Maka ini adalah tiga komponen, tiga aspek dari akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ya, ini diantara definisi yang terbaik untuk akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Kaful adza wa bazlun nada wa talaqatul wajah. Maka yang dimaksud dengan albir di sini, albirru itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala atau akhlak terhadap sesama manusia. Bagaimana dengan birrul walidain? Itu bir juga, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini kita katakan, ya, ini juga bagian dari albir. Ini adalah sebagian dari albir, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi albir, kebaikan, itu maknanya luas yang tadi telah kita sebutkan,
yaitu akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik terhadap sesama makhluk. Baik. Jadi ketika misalkan seseorang itu, yakni mereka mengatakan, misalkan sebagian orang mengatakan bahwa orang kafir adabnya baik-baik, maka kita katakan itu adab hanya terhadap sesama manusia. Adapun adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Baik. Al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsik wa karihta ayattali alaihi nas. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan, pertama beliau menjelaskan tentang albir, kebaikan, kemudian beliau menjelaskan lawannya, al-itsm wal itsmu ma haka fi nafsik. Dan dosa itu adalah apa yang membuat gundah di hatimu, di dalam dirimu, apa yang membuat yakni bimbang. Mahaka fi nafsik, yakni ma taraddada fi nafsik, apa yang membuat gundah dan bimbang dan ragu di dalam dirimu, di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan engkau itu tidak suka kalau orang lain mengetahui tentang perbuatan tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Muhammad SAW mendefinisikan dosa itu dengan dua hal, dua standar di sini. Ada aspek batin dan aspek zahir. Aspek batin itu adalah dosa itu adalah sesuatu yang membuat bimbang, membuat gundah di dalam hati, itu batin. Dan dosa itu adalah sesuatu yang kita tidak suka kalau orang lain melihat kita melakukan hal tersebut. Nah, ini berarti aspek zahir. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang namanya dosa itu adalah yang membuat seseorang itu hatinya bimbang dan gundah ketika melakukan hal tersebut, dan dia tidak suka orang lain melihat dia melakukan hal tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki fitrah yang masih bagus, fitrah yang selamat, dan memiliki hati yang masih hanif, hati yang hanif. Makanya judul pertemuan ini adalah fitrah yang selamat dan hati yang hanif. Ini hanya berlaku bagi orang yang fitrahnya masih selamat dan hatinya masih hanif. Adapun kalau orang tersebut ternyata yakni ahli maksiat, misalkan suka menzahirkan kemaksiatannya, tidak malu dengan kemaksiatannya, dengan dosa-dosanya, maka ini tidak termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Jadi yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat bimbang, membuat gundah hati yang masih selamat. Dan tentunya walaupun seseorang misalkan hatinya hanif, ya bisa jadi dalam suatu waktu tergelincir kepada dosa. Nah, itu akan membuat hatinya gundah, akan membuat hatinya bimbang, dan dia tidak mau orang lain melihat dia melakukan perbuatan tersebut. Ya, maka ini adalah sifat dari hati yang selamat. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau datang untuk menanyakan tentang albir, tentang kebaikan? Qultu na'am. Kemudian Wabisah berkata, "Na'am." Maka di sini kita lihat Wabisah belum sampai, baru datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW kemudian langsung bertanya, engkau mau bertanya tentang albir, tentang kebaikan? Maka di sini penjelasannya, mengapa Nabi Muhammad SAW langsung tahu apa yang mau ditanyakan oleh Wabisah radhiyallahu anhu. Ya, para ulama menjelaskan ini susah untuk kita pastikan apa penyebabnya, karena banyak kemungkinan. Bisa jadi ada orang sebelumnya yang sudah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Wabisah nanti mau datang, mau bertanya tentang albir misalkan. Atau ya tidak disebutkan secara spesifik, ini sedang terjadi pembahasan di orang-orang tentang apa itu albir. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melihat ada sahabat yang bergegas menuju beliau, kayak mau bertanya kepada beliau, beliau kemudian langsung nanya, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau mau bertanya tentang albir? Jadi banyak kemungkinan. Kemungkinan lain adalah ini firasatnya Nabi Muhammad SAW
Kemungkinan lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Wabisah akan bertanya tentang albir. Intinya banyak kemungkinan. Akan tapi kita lihat ketika Wabisah menjawab na'am, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, langsung menjelaskan apa itu albir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Tanyalah kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu, tanyalah kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafs. Albirru matma'annat ilaihin nafs. Albir atau kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat tenang kepada jiwa. Sesuatu yang jiwa itu tenang dengan hal tersebut. Menjadi tumakninah dengan tenang dengan hal tersebut. Watma'anna ilaihil qalbu. Hati itu menjadi tenang, menjadi tumakninah dengan hal tersebut. Wal ithmu mahaka fin nafs. Adapun dosa itu adalah sesuatu yang membuat ragu-ragu pada jiwa, membuat ragu-ragu, bimbang pada hati. Wa taraddada fis sadr, membuat gundah di dalam dada. Wa in aftakan nasu aftau, wa in aftakan nasu aftau. Walaupun orang-orang sudah mengatakan kerjakan hal tersebut. Ya, wa in aftakan nasu aftau. Ini diulang 2 kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang mengatakan lakukan itu, walaupun orang-orang mengatakan lakukan hal itu. Ya, wa in aftakan nasu wa aftau. Jadi ini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menjelaskan apa yang dimaksud albir dan apa yang dimaksud dengan al-ithm. Kalau albir itu adalah sesuatu yang membuat jiwa ini tenang, hati ini tenang. Ya. Karena itulah sifat dari hati yang selamat, sifat dari hati yang hanif, sifat dari fitrah yang masih selamat. Yaitu jiwa orang tersebut, hati orang tersebut ketika mengerjakan kebaikan tersebut, hatinya menjadi tenang. Ya, berbeda dengan hati yang sudah fasik, hati orang fasik, hati orang fajir, hati orang kafir, hati orang musyrik. Ketika justru mereka mentauhidkan Allah, mereka tidak tenang. Ketika justru mereka melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengamalkan yang sesuai sunnah, hati mereka tidak tenang. Ya, maka ini adalah yakni kerugian besar. Bayangkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian hati kita menjadi tidak tenang. Ini kita harus introspeksi. Mau ke arah mana kita berjalan? Kesudahan yang mana yang mau kita pilih? Apakah mau kita berjalan mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW atau jalannya orang-orang yang fasik, fajir, atau bahkan orang kafir dan musyrik? Ya. Jadi ketika hati itu menjadi tenang, justru dengan jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan kefajiran, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan kesyirikan, ini berarti ada yang masalah dengan hatinya. Kalau dia mencari ketenangan dengan cara jalan-jalan kekufuran seperti melakukan meditasi misalnya, berbahaya. Ya. Kalau dia justru mencari ketenangan dengan jalan-jalan yang itu merupakan kekufuran dan seterusnya, yang merupakan kesyirikan, melakukan ritual agama lain dengan meditasi. Ya. Walaupun yang diklaimkan bahwa meditasi itu ada 2, meditasi ritual dan meditasi universal. Faktanya adalah seluruh praktek meditasi pasti yakni diajarkan tentang apa itu yakni menyatu dengan alam, kemudian kita yang menyembuhkan, diri kita yang menyembuhkan. Ini bertentangan dengan akidah Muslim yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian diajarkan tentang yang namanya cakra, meridian, kemudian samadhi, ekagrata, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah jelas merupakan ritual dari agama lain. Jadi ini berbahaya. Jadi makanya yang dimaksud hadis ini, ketika Nabi Muhammad SAW mau menjelaskan apa itu albir, apa itu kebaikan, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, istafti qalbak, tanyalah hatimu. Ini maksudnya adalah ketika orang tersebut hatinya itu adalah hati yang masih hanif. Ketika orang tersebut fitrahnya masih di atas fitrah yang selamat.
Sehingga hati yang seperti ini barulah dia merasakan ketenangan dengan kebaikan. Barulah dia merasakan ketenangan dengan ketauhidan. Barulah dia merasakan ketenangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa wal itsmu mahaka fin nafas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat gundah di dalam jiwa. Wa taraddada fi sadr, membuat bimbang dan bingung di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftau, walaupun orang-orang itu banyak memfatwakan hal tersebut, banyak menyebutkan hal tersebut. Maka di sini kita lihat yang namanya dosa itu akan membuat hati itu gundah. Yang namanya dosa itu akan membuat hati itu bimbang. Ya, sebagaimana tadi di riwayat sebelumnya, yakni wal itsmu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah apa yang membuat gundah pada jiwamu, pada hatimu. Walaupun orang-orang banyak memfatwakannya. Taib. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika pendapat tersebut tersebar, ini bukan dari para ulama asalnya, akan tapi dari orang-orang secara umum, bisa jadi pendapat yang merupakan kebatilan, sesuatu yang merupakan kebatilan, justru itulah yang tersebar di kalangan masyarakat. Maka walaupun orang-orang itu banyak mengatakan ini tidak masalah, ini boleh, tidak masalah, dan seterusnya. Walaupun banyak orang mengatakan demikian, tapi hati orang tersebut merasa bimbang dan gundah dengan hal tersebut, maka jangan lakukan. Ya, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu sudah dibahas di kitab ini, hadis nomor berapa itu? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hadis nomor 11. Nah, diriwayatkan oleh Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al-Hasan bin Abi Thalib. Taib. Radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita lihat di sini hadis ini menjadi dalil bahwa fitrah yang selamat itu adalah salah satu sumber sekunder untuk mengambil ilmu. Salah satu sumber sekunder untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jadi masadirut tasyri', sumber-sumber syariat itu ada dua kategori. Ada sumber primer, sumber utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Kemudian sumber sekunder adalah akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Maka wajib bagi kita untuk ketika kita berbicara agama, sumber utamanya harus Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Sedangkan akal yang lurus, akal yang sehat, itu sumber sekunder. Ya, dia adalah tool, dia adalah alat bantu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dia adalah alat bantu. Dan juga dia bersifatnya, karena dia sumber sekunder, dia sifatnya sebagai penguat saja. Kalau sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, taib, ini dalil utama, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ijma' para ulama. Ini dalil utama. Kalau itu sudah disebutkan di Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma', itu tidak akan bertentangan dengan akal yang sahih. Akal yang sahih akan membenarkan hal tersebut. Akan membenarkan apa yang disebutkan di Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Jadi jangan jadikan akal sebagai sumber utama, mendahului Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Mereka mengatakan bahwa kalau ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau bahkan Ijma' tidak sesuai dengan akal, yakni akal mereka, yang didahulukan adalah akal mereka. Kemudian sumber sekunder juga selain akal yang sahih adalah fitrah yang selamat. Dia sumber sekunder. Ketika orang tersebut yakni memiliki pemahaman ilmu syar'i yang baik, memiliki pemahaman ilmu syar'i yang bagus, termasuk orang yang soleh, hatinya masih hanif, fitrahnya selamat, ya, kemudian ketika dia melihat sesuatu, ada suatu masalah kontemporer misalkan, mungkin dia belum tahu ilmunya, belum bertanya kepada para ulama, akan tapi dalam hatinya dia merasa gundah, maka istafti qalbak.
tanyalah kepada hatimu. Kalau gundah jangan lakukan. Kalau tidak maka lakukan. Tetapi perhatikan di sini bahwa yakni bertanya kepada hati, istafti qalbak, tanyalah hatimu. Ini adalah sumber sekunder. Jadi sumber primer, sumber utama adalah tetap harus bertanya, harus mengambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Berarti butuh ilmu. Oleh karena itu, makanya metode paling utama untuk mengetahui al-haq, metode paling utama untuk mengetahui mana al-bir, mana al-ithm, mana kebaikan dan mana dosa, itu adalah bertanya ilmunya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Maka di sini kita lihat ketika seseorang itu memiliki pemahaman ilmu yang baik, pemahaman agama yang bagus, kemudian dia orangnya adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi, yakni tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang hanif dan fitrah yang selamat kepada orang tersebut. Dengan inilah kemudian orang tersebut yakni bisa memiliki kontrol di dalam dirinya. Kapankah atau apakah seseorang tersebut, apakah sesuatu yang mau dia dilakukan oleh seseorang tersebut, apakah itu adalah sesuatu yang kebaikan atau keburukan. Ya, tapi tadi kita katakan ya, sumber utama untuk mengetahui hal ini tetap adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Sehingga kalau dia itu bukan orang berilmu, dia tidak tahu, tidak bisa menganalisa ayat, hadis, dan tidak tahu apakah sudah ada ijma' di situ atau tidak, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Itu mengapa ketika seseorang misalkan, tadi kita katakan sumber utama itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Sumber sekunder adalah akal yang sahih dan fitrah yang selamat. Nah, ketika seseorang tersebut terjadi pertentangan, ketika ada, yakni dia bertanya kepada ulama, disebutkan ayatnya, hadisnya, dan seterusnya, ya, dengan asumsi ulama tersebut tidak salah fatwa, ya, bisa jadi fatwanya salah. Tapi kalau ada seorang ulama fatwanya salah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada ulama lain untuk memfatwakan yang hak. Nah, misalkan dia sudah tahu, yakni dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang suatu masalah, akan tapi sekarang hatinya yang tidak nyaman dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Hatinya yang tidak mau. Dan tadi kita katakan kalau seperti ini berarti yang salah siapa? Yang salah orang tersebut, betul tidak? Nah, ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Jadi tidak boleh ada ketika seseorang itu sudah mengetahui peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi dia, tidak boleh ada pilihan lain kecuali harus mengikuti aturan tersebut, perintah tersebut, dan dia tidak akan mendapati di dalam dirinya haraj. Ya, tidak akan mendapatkan di dalam dirinya harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi tidak akan menemukan sesuatu yang masih bimbang ketika dia sudah mendapatkan, yakni sudah jelas perkaranya, ini dari ayat, ini dari hadis, ini dari Al-Qur'an, ini dari As-Sunnah. Ya. Maka kemudian ternyata hatinya masih memiliki haraj, masih memiliki sesuatu yang berat untuk mengamalkan hal tersebut, berarti ini yang salah. Sifat seorang mukmin disebutkan di ayat barusan, dia adalah seseorang yang ketika dia mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, walaupun itu berbeda dengan apa yang dia yakini sebelumnya, dia langsung menuju kepada apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Dan inilah yang dilakukan, inilah sifat dari para sahabat. Berapa banyak para sahabat yang awalnya meyakini sesuatu, tapi ketika ada sahabat lain mengatakan Al-Quran, ayat Al-Quran telah turun mengenai hal itu, antum salah, ini ayatnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini-begini, antum salah, ini hadisnya. Kita lihat sifatnya para sahabat adalah langsung menuju kepada apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ya generasi-generasi setelah mereka,
setelah para sahabat, apalagi di generasi zaman kita ini ya, sudah jelas salah masih dipelintir dan seterusnya, masih berusaha mencari yakni celah untuk gimana caranya anak tetap benar walaupun dalam sedikit ya. Ini introspeksi kita semua ya, khawatirnya pernah melakukan yang seperti ini. Maka ini bukan sifat dari orang yang beriman. Jadi kesimpulannya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa fitrah yang selamat itu adalah bisa kita jadikan sebagai patokan. Ya, dia adalah sumber sekunder. Tapi dia sumber sekunder saja, bukan sumber primer. Sumber primer tetaplah Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Baik, demikian bisa Anda sampaikan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.